Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat selalu. Cerita kali ini tentang provokator live TikTok dari rumah Sahroni, hasut warga jarah rumah Uya Kuya. Cerita ini sudah diubah dan diedit sedemikian rupa oleh editor, seperti kisah, berita, atau sejarah yang ada di sekitar kita. Semoga cerita ini dapat menambah wawasan untuk kalian dan menambah berkah untuk kita semua. Selamat menikmati. Suasana di sebuah rumah mewah milik politikus ternama Sahroni di Jakarta mendadak ramai bukan karena pesta atau acara besar, melainkan karena sebuah siaran langsung di media sosial TikTok. Seorang pria tak dikenal, yang belakangan disebut sebagai provokator, dengan sengaja menyalakan kamera ponselnya dan melakukan live streaming dari lokasi tersebut. Ia berbicara lantang, menghasut ribuan penonton yang bergabung dalam siaran itu. Dengan penuh emosi, ia menyebut bahwa rumah Sahroni menyimpan kekayaan berlimpah hasil dari uang rakyat. Kata-katanya semakin lama semakin panas, mendorong penonton untuk marah. Tidak berhenti di situ, provokator tersebut tiba-tiba mengarahkan perhatiannya ke rumah selebritas Uya Kuya yang berada tak jauh dari sana. Ia menyebut Uya Kuya sebagai simbol keserakahan artis dan mengajak warga untuk bergerak mendekati rumah itu. Dalam hitungan menit, siaran langsung itu dipenuhi komentar penuh emosi. Sebagian netizen mendukung, sebagian lagi terkejut melihat ajakan terang-terangan untuk melakukan penjarahan. Sialnya, warga sekitar yang mengikuti siaran langsung mulai berdatangan. Puluhan orang berkumpul. Sebagian termakan provokasi, sebagian lagi hanya penasaran. Situasi kian tak terkendali ketika provokator itu menyulut emosi massa dengan teriakan provokatif. Kalau kalian berani, tunjukkan. Kita ambil hak kita sekarang juga. Massa pun bergerak menuju rumah Uya Kuya. Teriakan, dorongan, dan kepanikan mulai terlihat. Pagar rumah didorong, suara kaca pecah terdengar. Suasana berubah menjadi kericuhan. Sementara itu, kamera siaran langsung masih menyala, menyiarkan detik demi detik peristiwa tersebut ke ribuan penonton TikTok yang terhubung. Peristiwa ini sontak menjadi perhatian nasional. Bagaimana mungkin sebuah live TikTok bisa memicu kerusuhan nyata? Inilah awal mula kisah kelam yang memperlihatkan betapa bahayanya provokasi di era digital. Polisi pun segera turun tangan. Namun pertanyaan besar tersisa. Siapa sebenarnya provokator ini? Dan apa motifnya menyalakan api di tengah masyarakat? Malam itu, suasana di sekitar rumah Uya Kuya yang biasanya tenang mendadak berubah mencekam. Berawal dari siaran langsung TikTok yang dilakukan provokator di rumah Sahroni, massa yang terbakar emosi mulai bergerak ke arah rumah sang selebritas. Awalnya hanya puluhan orang, tetapi dalam hitungan menit, ratusan warga ikut berdatangan. Ada yang benar-benar percaya pada ucapan provokator, ada pula yang hanya terdorong rasa penasaran ingin melihat langsung. Sorakan-sorakan mulai terdengar. "Mana uang rakyatmu, artis kaya?" teriak seseorang di antara kerumunan. Suara itu memancing teriakan lain hingga suasana semakin riuh. Beberapa orang mencoba menenangkan massa, namun tak ada yang mau mendengar. Provokator yang masih melakukan live streaming semakin berapi-api, memberi instruksi seolah-olah ia adalah pemimpin aksi. "Jangan takut, kamera sudah menyala. Dunia sedang menyaksikan perjuangan kalian," ujarnya lantang. Situasi semakin panas ketika beberapa orang mulai merusak pagar rumah. Suara dentuman besi terdengar keras, disusul kaca lampu depan yang dilempari batu. Warga yang tadinya hanya menonton, kini ikut terseret suasana. Ada yang merekam video, ada yang memprovokasi lewat teriakan, bahkan ada yang mulai mendorong pintu gerbang. Dalam hitungan menit, rumah Uya Kuya yang seharusnya menjadi tempat aman bagi keluarganya, berubah menjadi sasaran amukan massa.
Di sisi lain, Uya Kuya dan keluarganya dilaporkan dalam keadaan panik. Mereka langsung mencari perlindungan, sementara tim keamanan pribadi berusaha menghubungi aparat kepolisian. Beberapa petugas keamanan lingkungan mencoba menahan massa, namun jumlah mereka kalah jauh. Arus emosi massa yang terprovokasi seakan tak bisa lagi dibendung. Sementara itu, di media sosial, siaran langsung provokator terus menuai ribuan komentar. Ada yang mendukung aksi itu sebagai bentuk perlawanan rakyat kecil, namun banyak juga yang mengecam, menyebutnya sebagai tindakan anarkis yang membahayakan keselamatan orang lain. Hashtag Uya Kuya trending dan hashtag provokasi TikTok pun mendadak merajai lini massa. Kejadian ini menyisakan pertanyaan besar. Bagaimana sebuah platform media sosial yang seharusnya menjadi ruang hiburan bisa berubah menjadi alat provokasi berbahaya? Polisi mulai melacak identitas provokator, namun kerusuhan sudah telanjur kecah. Malam itu menjadi saksi bagaimana sebuah ucapan tanpa tanggung jawab bisa menyalakan api amarah ratusan orang dalam sekejap. Ketegangan di sekitar rumah Uya Kuya semakin tak terkendali. Ratusan warga yang sudah tersulut emosi mulai mendorong pintu gerbang dengan keras. Suara dentuman semakin keras terdengar, diselingi teriakan dan provokasi dari orang-orang yang terpancing siaran langsung di TikTok. Di dalam rumah, Uya Kuya dan keluarganya berusaha menenangkan diri, meskipun rasa takut jelas tak bisa disembunyikan. Situasi itu berubah menjadi momen paling mencekam dalam hidup mereka. Kabar soal kerusuhan ini cepat menyebar. Polisi menerima laporan melalui telepon darurat dan juga monitoring media sosial. Dalam waktu singkat, aparat dari Polres Metro Jakarta Pusat langsung dikerahkan. Puluhan anggota kepolisian lengkap dengan tameng, helm, dan perlengkapan anti huru-hara datang ke lokasi. Sirene mobil patroli meraung, membuat sebagian warga terkejut. Namun, provokator yang masih melakukan siaran langsung malah menyulut massa untuk tidak takut. Polisi hanya pelindung orang kaya. Kita harus tunjukkan suara rakyat, teriaknya melalui gawai yang ia pegang. Ketika barikade polisi dibentuk di depan rumah, suasana makin panas. Polisi menggunakan pengeras suara, meminta warga membubarkan diri. Namun sebagian massa tetap bertahan, bahkan berusaha memprovokasi aparat. Suara teriakan, "Hidup rakyat kecil!" menggema, bercampur dengan suara kamera ponsel yang terus merekam. Beberapa warga lain mulai sadar dan mencoba mundur, takut terjerat hukum. Sementara itu, tim khusus polisi diam-diam masuk melalui pintu belakang rumah untuk mengevakuasi keluarga Uya Kuya. Dengan pengawalan ketat, keluarga selebritas itu berhasil dibawa keluar menuju kendaraan taktis. Evakuasi berjalan cepat, namun penuh ketegangan. Kamera media yang mulai berdatangan menangkap momen itu, memperlihatkan wajah tegang Uya Kuya yang berusaha melindungi anak dan istrinya. Melihat aparat semakin banyak, sebagian massa akhirnya tercerai-berai. Namun, kericuhan tetap terjadi. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk mengurai kerumunan. Suara batuk, tangisan, dan kepanikan bercampur di udara. Provokator yang sejak awal memimpin melalui siaran langsung mencoba kabur, tetapi kamera yang ia gunakan justru membantu aparat melacak keberadaannya. Malam itu, kerusuhan berhasil diredam setelah hampir 2 jam berlangsung. Namun, jejak digital dari siaran langsung provokator sudah terlanjur menyebar kemana-mana. Ribuan orang menyaksikan. Puluhan video potongan siaran kembali diunggah ke platform lain. Polisi pun mengumumkan penyelidikan serius. Siapa dalang sebenarnya dan apakah ada motif politik atau ekonomi di balik provokasi ini? Rumah Uya Kuya tampak porak-poranda, dengan pagar rusak, kaca pecah, dan perasaan trauma mendalam bagi keluarganya. Sementara itu, warganet dan masyarakat luas hanya bisa bertanya-tanya, apakah kasus ini sekedar ulah individu atau tanda bahwa media sosial sudah menjadi senjata berbahaya bagi pihak-pihak tak bertanggung jawab? Setelah kerusuhan di depan rumah Uya Kuya berhasil diredam, aparat kepolisian bergerak cepat untuk melacak dalang utama.
Berbekal rekaman live TikTok yang viral, polisi dengan mudah mengidentifikasi wajah dan lokasi provokator. Wajahnya jelas terekam kamera, suara teriakannya bergema, dan nomor akun TikToknya sudah dicatat ribuan warganet. Tidak butuh waktu lama, tim cybercrime berhasil menemukan titik koordinat terakhir siaran langsung dilakukan. Malam itu juga, sebuah operasi penangkapan dilakukan. Polisi mengepung rumah kontrakan sederhana di Bilangan, Jakarta Timur. Pria berusia sekitar 30-an tahun itu tampak terkejut ketika aparat mengetuk pintu keras-keras. Dia sempat mencoba melarikan diri melalui pintu belakang, namun sudah dikepung. Dalam hitungan detik, ia berhasil ditangkap tanpa perlawanan berarti. Ponsel yang digunakan untuk siaran langsung pun disita sebagai barang bukti utama. Keesokan harinya, publik dikejutkan dengan wajah provokator yang disiarkan dalam konferensi pers kepolisian. Ia dikenal dengan inisial AR, seorang konten kreator abal-abal yang mengaku ingin mencari ketenaran dan penghasilan dari sensasi. Dalam pengakuannya, AR mengaku tidak memiliki masalah pribadi dengan Sahroni maupun Uya Kuya. Ia hanya ingin membakar isu agar akun TikToknya naik daun. Namun, ucapannya yang dianggap main-main ternyata berujung pada kerusuhan nyata yang membahayakan nyawa orang lain. AR juga mengaku tidak menyangka bahwa siarannya bisa ditonton lebih dari 50.000 orang secara langsung dan bahwa warga sekitar benar-benar datang memenuhi ajakannya. "Saya cuma ingin viral, tidak ada maksud serius," ucapnya dengan wajah tertunduk. Namun, pernyataan itu justru membuat publik semakin geram. Bagaimana mungkin demi popularitas seseorang tega mengorbankan keamanan masyarakat dan nyawa orang lain? Polisi menegaskan bahwa AR akan dijerat pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE tentang penyebaran berita bohong hingga pasal terkait provokasi kerusuhan. Ancaman hukuman bisa mencapai belasan tahun penjara. Tidak hanya itu, aparat juga menyelidiki kemungkinan adanya pihak lain yang mendukung atau memanfaatkan aksi AR. Reaksi publik pun beragam. Sebagian menyalahkan AR sepenuhnya, menyebutnya sebagai simbol betapa berbahayanya budaya viral tanpa kontrol. Namun ada juga yang menyoroti lemahnya pengawasan platform media sosial yang memungkinkan konten berbahaya tetap tayang hingga memicu kericuhan nyata. Kasus ini pun menjadi pengingat keras bahwa media sosial bukan lagi sekadar ruang hiburan. Apa yang dikatakan di dunia maya bisa berimbas besar di dunia nyata. Uya Kuya dan keluarganya selamat, tetapi trauma masih membekas. Sementara itu, AR kini resmi menjadi tahanan, menunggu proses hukum yang akan menentukan nasibnya. Kasus provokator TikTok yang menghasut warga hingga menjarah rumah selebritas Uya Kuya meninggalkan luka mendalam, bukan hanya bagi sang artis dan keluarganya, tapi juga bagi masyarakat luas. Malam kerusuhan itu menjadi bukti nyata betapa rapuhnya ruang digital ketika digunakan tanpa tanggung jawab. Uya Kuya dalam pernyataan resminya mengaku masih syok atas peristiwa tersebut. Ia menceritakan bagaimana anak-anaknya ketakutan saat mendengar suara massa di luar rumah. "Saya tidak pernah menyangka keluarga saya akan jadi korban gara-gara ulah seseorang yang ingin viral," ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Dampak langsung terasa di lingkungan sekitar. Warga kompleks menjadi resah, khawatir kejadian serupa bisa terulang. Sebagian bahkan mempertanyakan keamanan publik figur yang tinggal di tengah masyarakat. Tidak hanya itu, kasus ini juga memunculkan perdebatan nasional tentang peran media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang menilai bahwa platform digital telah berkembang menjadi alat yang bisa memicu kerusuhan sosial jika tidak dikendalikan. Dari sisi hukum, kasus ini menegaskan pentingnya penegakan Undang-Undang ITE dan regulasi ketat terhadap konten provokatif. Polisi menegaskan bahwa AR, sang provokator, akan dijadikan contoh agar tidak ada lagi orang yang main-main dengan hasutan berbahaya di ruang digital. Namun, para pakar juga mengingatkan bahwa hukuman saja tidak cukup.
Edukasi literasi digital bagi masyarakat luas diperlukan agar warga tidak mudah terprovokasi oleh ucapan sensasional di media sosial. Di dunia selebritas, kasus ini memunculkan solidaritas. Banyak artis yang menyatakan simpati kepada Uya Kuya dan mengecam keras tindakan provokasi tersebut. Mereka menilai bahwa siapapun bisa menjadi korban jika kebebasan digital digunakan tanpa etika. Bahkan, beberapa tokoh publik mendesak pemerintah untuk mempercepat pembahasan regulasi keamanan digital yang lebih komprehensif. Kasus ini juga meninggalkan pelajaran pahit bagi warganet. Ribuan orang yang menonton siaran langsung ARG kini sadar bahwa komentar dan dukungan mereka di ruang digital punya konsekuensi nyata. Media sosial bukan lagi sekadar dunia maya. Setiap ucapan bisa memantik api di dunia nyata. Pertanyaan besar pun menggantung di udara. Apakah ini hanya ulah satu orang yang ingin viral, atau tanda bahwa kita semua telah menjadi terlalu tergantung pada budaya sensasi digital? Masa depan ruang media sosial Indonesia kini dipertaruhkan. Jika tidak ada langkah nyata, siapa yang bisa menjamin besok tidak ada lagi provokator baru yang menyalakan api di tengah masyarakat? Malam itu akan selalu dikenang sebagai peringatan. Satu siaran langsung bisa mengubah suasana damai menjadi neraka jika tidak ada kontrol, kesadaran, dan tanggung jawab.